Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ikhlasul Hakimi. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karakter building dan juga tentang ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu materi tentang karakter building. Pengertian karakter building dari segi bahasa, karakter building atau membangun karakter terdiri dari dua suku kata, yaitu membangun atau to build dan karakter atau karakter. Artinya, membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, dan mendirikan. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang diri yang lain. Jadi, karakter building merupakan suatu upaya untuk membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang menjadi baik. Dalam konteks pendidikan atau modul Diklat LAN RI, pengertian membangun karakter atau karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti insan manusia atau masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik. Karakter building dapat dibentuk dengan mengembangkan suasana akademik. Selanjutnya yaitu prinsip utama dalam pengembangan suasana akademik adalah yaitu yang pertama, menyeluruh, berorientasi pada perkembangan kognitif, perilaku afektif dan damai secara keseluruhan. Yang kedua, partisipatif, memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi, berbagi dan bekerja sama. Yang ketiga, kooperatif atau memberi siswa ruang untuk belajar dan bekerja sama daripada bersaing. Yang keempat, pengalaman. Itu pembelajaran dengan pengalaman langsung di kelas sehingga pengajaran langsung dapat diminimalisir. Selanjutnya, terdapat 9 prinsip pendidikan karakter, yaitu yang pertama adalah unik, yang kedua, proses yang sedang berlangsung, pendidikan dari generasi ke generasi, yang ketiga, terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan, yang keempat, tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Selanjutnya, pembelajaran edukatif, memerlukan berbagai aspek dalam pembangunan dalam budaya yang beragam, lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya, iklim kampus, proses seumur hidup, keteladanan dari anak usia dini hingga dewasa, dan yang terakhir multi-level, multi-saluran, dan multi-pengaturan. Selanjutnya yaitu yang kedua ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksakta diartikan sebagai bidang ilmu mengenai hal-hal yang bersifat konkret atau nyata yang bisa diketahui serta diselidiki dengan berdasar pada percobaan sehingga dapat dibuktikan dengan pasti. Sederhananya, ilmu eksakta adalah ilmu pasti. Kemudian contoh studi kasus mengenai ilmu eksakta untuk sekarang ini adalah COVID-19. Wabah COVID-19 sedang terjadi di dunia ini. Dalam perspektif Islam, para ulama memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi peristiwa tersebut. Sebagian ulama menilai bahwa COVID-19 merupakan azab dari Allah SWT atas kemurkaannya. Sebagian lainnya beranggapan bahwa wabah tersebut merupakan bencana alam akibat aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan keseimbangan ekosistem makhluk hidup di bumi. Logikanya, karena kebutuhan habitat buatan untuk manusia semakin bertambah, sehingga dengan terpaksa hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di alam bebas dengan segala macam bentuk mikroorganismenya dirombak dan dihancurkan, sehingga mengganggu ketidakseimbangan lingkungan di sekitar kita, ujar Profesor Sutarno. Kemudian beberapa kalangan ulama juga beranggapan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bentuk cobaan dari Allah SWT yang sengaja diturunkan ke bumi untuk mengangkat derajat para hambanya. Ada pula ulama yang menilai bahwa COVID-19 merupakan bentuk kasih Allah SWT karena wabah tersebut menyadarkan banyak hal yang sebelumnya luput oleh perhatian manusia. Segala bentuk pencegahan yang selama ini telah digalakkan oleh pemerintah menjadi bentuk usaha dan kesabaran umat Islam dalam menghadapi wabah COVID-19. Beragam bentuk pencegahan tersebut diantaranya mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam perspektif agama, upaya tersebut sudah syar'i dan juga sesuai dengan riset-riset sains yang telah dilakukan. Imbuh Profesor Sutarno.
Profesor Sutarno juga menuturkan bahwa pelaksanaan upaya pencegahan tersebut bisa menjadi bentuk ibadah manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.